Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to SID Atakwa Garuda Podcast. Every class has a story, every friendship leaves a memory, and every journey has a lesson. Pada episode kali ini, kita akan mengajak kalian bernostalgia bersama salah satu angkatan yang penuh warna, penuh cerita, dan penuh kenangan, yaitu Sevanira. Mulai dari hari-hari belajar bersama di kelas, berbagai kegiatan sekolah, perjuangan ujian dan tugas, sampai momen spesial yaitu Riwa Kemalan. Today, we're not just talking about memories, we're celebrating friendship, growth, and the unforgettable moments that slap Sevanira into the family they are today. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita dari angkatan Sevanira. Sebelum kita masuk ke cerita nih, kakak-kakak boleh perkenalan dulu gak? Boleh. Dari Faza. Halo, perkenalkan nama aku Azam Ilham yang sekarang sudah official alumni SMPT Atakwa Garuda. Official. Halo, perkenalkan nama aku Afan Edar Ahmad, biasa dipanggil Afan. Halo, kenalin, aku Wira. Nama lengkap aku Bumara Manggala Wira Yuda Pasya, biasa dipanggil Wira. Halo teman-teman, aku dikenal Nasya, nama panjang aku Natasha Arima Putri Agalia. Halo Nadia. Hai teman-teman, aku Cana Artanti Denita Putri, biasa dipanggil Cana. Halo semuanya, nama pada kita ini Putri, kalian bisa panggil pada kita. Oke, kan nama angkatan kalian itu Sevanira. Siapa yang mencetuskan nama Sevanira itu? Yang mencetuskan nama Sevanira itu awalnya dari Kakansa. Jadi kita ciptakan itu karena waktu itu kita mau jadi panitia smart camp. Jadi kita tuh kayak buat nama angkatannya itu nama Sevanira. Jadi Sevanira itu dibuat dari nama Latin yang artinya 7 jiwa yang murni. Jadi Kakansa yang memberi saran gitu. Jadi kita yang sepakat ya. Berarti itu nama angkatannya dibuat bukan dari pas pertama kali masuk ya? Bukan. Berarti pas kelas 9 pas masuk. Iya, awal kelas 9. Nah, gimana kesan pertama kakak-kakak pas pertama kali masuk ke SMP? Kalau aku sendiri ya, kesan aku pertama tuh jadi bagian dari angkatan ini, yang mana pas waktu itu aku masih kelas 7 ya SMP. Yang pasti awalnya canggung lah kayak biasa, ketemu orang baru lah ya. Ketemu orang baru canggung, tapi lama-kelamaan makin sering ngobrol, makin sering kerja kelompok bareng, makin sering kerja tugas bareng. Lama-lama aku mulai nyadar gitu loh, lingkungan angkatan itu nyaman banget. Sehingga aku kayak sekarang ini nganggapnya udah kayak keluarga sendiri aja. Nah, kayak untuk Kak Adam itu bukan alumni dari SDIT Atakwa. So Kak Adam itu dari luar, terus masuk pas di SMP. Boleh diceritain nggak Kak Adam? Waktu pertama kali kesan pertamanya itu agak malu pastinya, agak canggung. Tapi untungnya dari sekolah aku ada yang bareng namanya Rizky, jadi bisa barengan. Tapi aku duluan datangnya jadi bingung, jadi diantarin sama Pak Adi. Dan itu cukup bingung ya, tangganya banyak. Terus mana langsung di lantai 3, itu aja sih kesan pertama. Lanjut. Kanasya, Kacana, apa dari? Ada yang mau? Kalau dari aku jujur aku canggung, malu banget soalnya aku dulu di SD juga kurang berbaur kan, nggak ada temen deket aku juga di sempit, jadi aku mau nggak mau harus kayak so asik gitu walaupun masih ada malu. Menurut kalian, apa yang membuat angkatan Sevanira itu lebih berbeda dari angkatan lainnya? Kalau menurut aku sih ya, banyak penilaian dari adik kelas atau kakak kelas yang bilang bahwa Sevanira tuh beda gitu, jadi kayak solid, terus kompak. Jadi kenapa sebenarnya bisa dibilang beda dari yang lain gitu.
beberapa guru juga ada yang pernah bilang kalau kita itu motivasi. Oh. Si aku lumayan setuju sama solidaritas kita, emang lumayan bagus lah ya. Nah, walaupun ya semua orang nggak mungkin bisa sepakat, tapi kalau udah ada satu tujuan yang sama, kita pasti bisa kompak dan kerja bersama. Nah kan kakak sekarang udah jadi alumni. Nah momen-momen apa yang paling berkesan selama kakak sekolah di SMP itu? Pas smart camp. Smart yang jadi panitia ya? Iya, Jadi betul. coba diceritain. Jadi waktu itu kita kan dikasih kesempatan untuk menjadi panitia smart camp. Jadi kita tuh Sevanira itu beda, nggak kayak yang biasa di kelas. Yang biasa Sevanira di kelas itu kan kayak rame, suka bercanda. Tapi pas selama smart camp itu Sevanira tuh benar-benar kayak menjalankan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, serius lah gitu, nggak yang kayak bercanda-bercanda gitu, saling peduli, saling bantu satu sama lain gitu. By the way kakak kan jadi panitia smart camp itu baru pas angkatan pertama ya? Belum angkatan sebelumnya belum ada. Terus itu tuh kakak ada hal yang buat kakak kayak bingung atau kesulitan yang dihadapi? Iya pasti kita kesulitan sih yang jelas. Cuma karena seneng aja gitu dari angkatan pertama yang jadi panitia smart camp, kita jalanin aja dengan semangat. Jadi tugasnya dibagi-bagi gitu ya Kak? Iya. Tugasnya apa tadi tuh Kak dari kalian dibagi-bagi? Tugas-tugas kita itu buat smart camp itu dibagi-bagi ya jadi berapa tugas. Nah aku itu ketua panitianya, jadi aku ya memimpin teman-teman gitu lah, teman-teman panitia buat acara smart camp ini. Terus waktu itu aku juga jadi pratama atau yang mimpin apel sama ketua regu. Pokoknya mimpin teman-teman semua lah, mengkoordinasi semua. Oh kalau aku kebetulan aku dapat bidang acara sama Nasya. Aku juga jadi pembaca undang-undang dasar waktu setiap apel, lalu jadi MC Rila sama Nasya. Udah sih itu aja, kalau bosan ya tinggal jalan-jalan bantuin aja. Kalau aku sih waktu itu dapat tugas bagian jaga keamanan, jadi kayak menjaga keamanan saat apel, terus pas saat waktunya istirahat aku keliling-keliling ke tenda-tenda nyari yang belum tidur dan diingatin buat tidur, sama jaga malam sih sebenarnya gitu doang. Aku jadi panitia bidang pengacara. Aku bertugas sebagai MC pensi. Terus aku juga bertugas jadi MC apel pas smart camp. Kalau aku sama Devita tuh sama, kita tuh jadi yang pemimpin regu, jadi pintu gitu. Bagian mungkin ke SD atau SMP? Ya kalau aku megang regu SD. Kalau SD itu susah gak sih megangnya kayak ngatur-ngatur gitu? Lumayan susah ya kalau anak SD. Apalagi anak SD itu kan kayak baru mungkin ada beberapa juga yang kayak kelas 3 kan mereka baru pertama kali ke tempat alam gitu kan. Jadi lumayan susah gitu, kayak entah mereka banyak yang kayak nangis ataupun kayak paling suka minta bantuin bikinin scrap gitu. Iya. Kalau Kak Devita kan SMP, susah nggak Kak? Kayak musuh gak ke SMP anak-anak? Enggak sih, jujur kalian pada anteng-anteng aja. Kalau misalnya disuruh dia langsung pada diam. Nah, kita juga selain tugas-tugas yang tadi disebutin, kita juga jadi petugas admin kebun. Iya. Nyebutin Dasa Dharma. Pas itu juga ada kejadian lucu pas sendalnya Azam. Itu tuh ada bagian yang kebakarnya. Hampir kebakar semuanya. Siapa guru yang paling berkesan di sini?
dari Azam. Iya, kayak Azam. Kalau dari aku jujur semua guru itu sama, walaupun dia nggak mengajar kita selama di SMP. Tapi kalau menurut aku, pribadi aku yang paling berkesan itu Bu Aida sama Bu Fatia. Kalau Bu Aida itu kalau ngajar tuh seru. Bu Aida kalau ngajar itu lebih banyak cerita pengalaman Bu Aida ke kita. Jadi itu sih yang seru. Kalau Bu Fatia di setiap pelajarannya itu pasti ada bercandanya. Itu sih seru. Apa? Kalau menurut aku sih ya, aku yang berkesan buat aku sih Pak Andre ya, karena dia kan gengsi terus Iya. orangnya asik, sama kalau ngajar tuh dia sabar orangnya, sama dia tuh seorang K-popper. Acu. Nah, aku sendiri juga K-popper, jadi nyambung lah kita namanya gitu. Kalau bagi aku sendiri kan semua guru pasti berkesan lah. Tapi kalau ditanya yang paling berkesan, aku ada beberapa. Yang pertama itu Bu Salsa dan Bu Lelis dulu. Nah, jadi kan aku sendiri kan siswa pindahan ya. Nah, jadi aku baru masuk Al-Taqwa ini pas kelas 5 SD. Pas itu aku benar-benar beda banget dari aku yang sekarang gitu. Kayak dulu aku tuh malu banget, terus cenderung pendiam, cenderungnya pasif gitu. Nah, di situ peran Bu Salsa sama Bu Lelis itu ngebimbing aku banget dari yang tadinya aku kayak gitu, jadi aku bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Lebih pede, lebih percaya diri dan sebagainya. Kalau Nasya? Menurut aku semua guru itu sangat berkesan banget. Aku dari kelas 1 SD di sini, jadi aku kenal hampir sih emang semuanya guru aku kenal. Terus aku beberapa juga ada yang dekat sama aku. Tapi yang paling berkesan itu ada beberapa, salah satunya Bu Dewi. Bu Dewi itu wali kelas 1 aku. Jadi di situ first impression aku di At-Taqwa itu ya pas sama Bu Dewi. Itu aku dibimbing banget. Terus yang kedua ada Bu Lelis. Bu Lelis yang sering bareng sama aku, MC aku di kemampuan MC aku dibimbing sama Bu Lelis. Terus ada Bu Husnul juga. Bu Husnul itu cara mengajarnya kalau lagi serius, kalau lagi bercanda. Jadi kalau misal ada pelajaran yang kita nggak ngerti itu jadi enak buat mengkomunikasikannya. Suaranya juga besar. Suaranya juga besar kalau belajar itu. Iya. Kalau Kak Jana? Kalau menurut aku juga sama, semua guru itu berkesan semua. Cuman kalau aku pribadi itu pertama ada Bu Husnul, karena Bu Husnul itu orangnya sabar banget kalau ngajar. Terus beliau juga orangnya tegas kalau ngajar. Terus beliau juga tuh kalau misalnya lagi ngajar selalu mengapresiasikan hal sekecil apapun itu dari muridnya. Jadi kayak misalkan lagi kuis, terus misalkan murid itu bener gitu kuisnya, terus beliau tuh selalu beliin es krim gitu misalnya. Terus ada Miss Eka juga, soalnya Miss Eka tuh beliau orangnya baik juga, selalu mengingatin kita buat jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa gitu. Pokoknya selalu mengingatkan kita hal itu. Kalau Kak Dewi? Kalau aku, guru yang paling berkesan itu Miss Reni. Kenapa? Karena walaupun Miss Reni nggak ngajar di SMP, tapi pas SD dan aku diajarin sama Miss Reni, kita yang dari SD diajarin sama Miss Reni, itu nyaman banget, enak banget diajarinnya. Miss Reni juga sering banget ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kehidupan dia. Jadi setiap beliau masuk kelas, kita tuh pasti 50% belajar, 50% ngobrol-ngobrol. Jadi enak. Seru ya. Terus beliau juga kalau lagi ngawas kita ujian tuh seru banget ya. Pasti di kelas banyak banget kejadian hal-hal lucu itu. Boleh ceritain nggak salah satu? Tapi fun fact, kejadian lucu kita tuh ada di pelajaran Busnul waktu. Iya. Benar. Benar. Salah satu kejadian lucu menurut kita ya,
itu jadi kita itu habis Sains ilmu. habis sains ilma. Jadi sains ilmunya itu kita membuat kayak alat gravitasi gitu yang kita muter. Jadi di tali. Iya. papan terus tali gitu, terus di atas papan itu kita Air. taruh botol berisi air. Terus Terus pas diputar-putar gitu ya. pas di kelas Afan bisa muter-muterin gitu. Iya. Nah, seluruh anak-anak kelas itu pada takut kan, takutnya botolnya terbang. Terus Kita tuh pada teriak-teriak gitu. Iya, pada teriak-teriak. Iya, pada bercanda. Tapi itu BTW itu lagi jam kos ya, lagi nggak ada guru. Jadi makanya kita tuh pada takut gara-gara soalnya kalau misalnya itu berhenti diputar, itu botolnya terbang Iya, bakal kena kepala. Takut kena kepala kan. Terus aku juga punya satu momen yang lucu juga pas Irsyad teriak baka di atas meja. Tapi karena si Irsyad itu paling random di Iya, kelas. ada ya, random Irsyad kalau kamu nonton ini semangat Irsyad. Sangat di Jogja ya. Ada gak sih kebiasaan yang dimiliki dari angkatan kakak angkatan Sefanira? Kebiasaan unik yang Kebiasaan cuma unik. dimiliki sama Sefanira. Ini sebenarnya nggak unik banget sih, cuman kalau Sefanira itu orang kita tuh selalu mengabadikan momen sekecil apapun itu di kelas, mau di kelas atau dimanapun itu, kalau kita lagi bareng pasti selalu ada kita dokumentasiin itu. Jadi biar kita bisa mengenang gitu kalau misalkan emang kita nanti udah kayak udah lulus atau misalkan nanti kita di masa depan gitu, kita bisa mengingat kembali gitu. Ya, makanya kalau kalian lihat IG kelas kita Iya. juga itu pokoknya banyak banget sarapannya juga banyak. Iya benar. Tapi menurut aku tuh ini bukan kebiasaan sih, tapi beberapa minggu juga beberapa anak gitu ada yang suka ngebersihin toilet. Oh benar. Terus aku tanya ngapain gitu. Terus mereka ngomongnya iya Jumat bersih membantu Pak Adi. Betul. Ada dokumentasinya di guys. Iya rajin banget. Gimana kekompakannya Sefanira? Seberapa kompak? 1/10, 11. Wah, Kompak banget ya. Contohnya contohnya Banyak banget apa? banyak ya, kayak kalau misalkan terus parkir juga kita kompak banget. Terus pas kita misalkan persiapan pramuka Garuda itu juga kita kompak, saling bantu. Terus dia juga yang pas kita waktu jadi petugas yang akhir usaha angkatan tahun lalu, kita kompak juga saling bantu. Terus kalau 17-an gitu, iya kita kompak banget ya, saling dukung, paling berisik kita bawahnya, support banget. tapi kita emang selalu kalah. Kita selalu menang, Kita menang. Iya, cewek benar. selalu Yang ini menang. enggak. Yang ini enggak. Boleh nggak cerita pengalaman yang menarik kemarin? Yang paling berkesan lah. Oh yang paling berkesan itu Kemarin. Sorry, dia nggak ikut. Oh iya. Kemana? Kenapa alasannya? Aku nggak ikut karena aku sendiri kan udah masuk SMA Taruna Nusantara ya. Nah, aku nggak boleh ikut karena ada aturan yang dari SMA itu kalau aku tuh udah harus siap-siap, udah harus standby gitu lah, nggak boleh pergi jauh-jauh. Kalau pergi itu ya dekat-dekat aja gitu lah, udah harus fokus buat nyiapin diri sama standby ya. Jadi itu alasan kalian nggak ikut. Iya, Cerita. terpaksa. Padahal aku mau banget. boleh Momen ceritain terakhir gitu ya. Momen di malam. momen kita di malam. Iya. Paling momen yang lucu itu tuh ada hari kita tuh ingat aku kita habis pulang dari Bromo ya. Dari Bromo. Dari Bromo itu kita lagi jam istirahat gitu, lagi jam kosong gitu.
Jadi hampir yang semua anak cewek itu kumpul di ruangan satu kamar gitu, di kamarnya Kak Aisyah. Iya. Terus tuh anak cowok tuh lagi pada nggak tahu apa, mereka tuh berisik banget kayak. Jadi kayak lagi main perang-perangan. Iya, itu berisik banget. Iya, terus habis itu karena berisik banget, kita tuh kesel. Jadi Kak Aisyah tuh kayak nyuruh gitu. Nah terus mungkin anak cowok ngiranya tuh guru yang nyuruh gitu kan. Jadi mereka tuh langsung pada diem, dan lucunya ya itu sih, mereka ngiranya kayak guru, padahal sebenarnya itu Kak Aisyah. Ini ada lagi kalian yang Ada di apa dulu deh. Paling ini pas oh iya, pas berenang sih. apa sebenarnya Pas berenang. Abdillah didorong-dorong terus, jadi kayak dia mau naik ke atas gak bisa gitu. Jadi temen. Setahu aku kayaknya pas malam itu kalian lagi pada di rooftop ya, terus habis itu main. Oh iya, terus itu juga ada. Jadi kan ceritanya kita lagi mau santai-santai di rooftop. Nah, Kak Wildan main perosotan, dia duduk di perosotan itu. Nah, di perosotan itu pas dia berdiri, perosotannya copot. Gitu ya. Iya, terus akhirnya pada panik kan tuh. Ya udah, akhirnya pas pada panik gitu, gimana caranya akhirnya dibenerin lagi, udah bisa. Maksud kalau apa tuh itu perosotannya maksimal berat badannya tuh 45. Iya. Kelebihan Cuma dia emang dia mah Iseng ya, iseng banget. Kalau aku sih momen yang paling kesan banget ya di Malang itu ada dua. Pertama, waktu malam pertama kita waktu habis ini kan sampai jam 6. Habis itu kan kita disuruh istirahat makan malam. Nah, di makan malam itu kamar aku kan ada 3 orang ya, Abdillah sama Hanif. Itu kita benar-benar nggak bisa tidur sampai jam 2 malam. Karena Hanif juga itu sakit. Terus kita berdebat, Hanif bilangnya maunya kompres pakai air hangat. Hanif minta kompresnya air dingin. Iya. Tapi misalkan nyuruhnya kompres air hangat. Terus yaudah dia berdebat, terus aku bilang, kan lu berdua kan anak dokter, jadi tahu dong. Terus akhirnya Abdillah bingung, jadi nelponnya Wira. Jadi kita sleep call sama Wira juga. Terus yang kedua, habis ke jalan-jalan musim angkut tuh kan kita pulang sebelum istirahat karena jam 11-nya mau ke Bromo. Nah, Abdillah Hanif tuh belum ada di atas, jadi cuma aku sendirian. Aku di kamar sendiri, terus ada yang ngetok. Ternyata si Aisyah sama Lula sama Asen ngerjain pintu aku. Terus akhirnya aku keluar, tapi dia nggak ada, dia udah masuk kamar. Tapi kuncinya di luar. Kuncinya aja dia. Bisa keluar nggak? Bisa, dia mohon-mohon. sama Ada lagi sih. Ada lagi. Jadi kan yang kemarin pas pulang dari musim angkut kan kita istirahat kan di hotel. Iya. Nah itu di seberang tuh, di kawasan seberang ada rombongan lain. Terus akhirnya kita ajak main Free Fire. Baru tahu. Serius. Terus ya udah pas sudah mereka kalah kan tuh, udah akhirnya kita saling gede-gedekan gitu. Tapi kita juga kan saling perang. Itu kan geng. Bisik ya, malam terakhir ya. Nah, selama kalian di Malang, tempat apa nih yang paling berkesan? Kalau menurut saya itu pas kita di Bromo sih, karena kita kan berangkatnya malam, terus jadi kita buat ngejar ngeliat sunrise-nya gitu. Dan itu tuh menurut aku itu momen yang kayak indah aja gitu. Kita ngeliat sunrise gitu, terus ngeliat gunung-gunung juga indah banget bareng sama Sevenira gitu. Jadi itu menurut aku momen paling berkesan banget sih. Kalau yang lain gimana? Kalau aku sih hotel lah. Seru banget. Menurut aku sih hotel itu seru banget. Kita istirahat, kita cerita-cerita Iya, banyak di betul. hotel. Kita persiapan dan kejadian lucu pasti di Iya. hotel. Ya kita ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda pasti di hotel. Go food bareng. Iya, Itu sangat betul. dapat gacuan. Gacuan di mana ya? Oh, beda ya? Selainnya? Ada lagi? Sama. Semuanya di Bromo ya guys. Masih jeepnya sih. Cuman pas emang bener pas itu seru banget sih. Iya, pas di jeep seru Paling banget. malam. Iya. Dalam pulau. Tapi pas pagi juga seru banget Iya. di jeep. Soalnya kayak mobil apa sih jeep itu kayak
pada sengaja nyelip-nyelip. iya Balap-balapan. nyebutan itu seru banget. Oke. Pasti banyak kejadian lucu yang akan tadi yang di Malang itu. Nah, terus apa pelajaran yang kalian dapatkan dari kegiatan Rila? Destinasi kita itu salah satunya ada Jatim Park sama musim angkut. Di Jatim Park itu kita belajar banyak banget tentang hewan-hewan purba, contohnya dinosaurus. Terus di musim angkut juga banyak sekali pengetahuan soal transportasi dari dulu sampai sekarang. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat selama itu. Dan ada lagi? Nah, ada gak sih pengalaman kalian yang awalnya tuh sulit banget gitu dihadapi, tapi akhirnya Kayak tuh lama-kelamaan. kayak lama-kelamaan tuh jadi gimana ya? Mudah. Jadi mudah. Jadi mudah. Terus akhirnya tuh jadi biasa ilmu gitu. Jadi kenangan. Nah, dari kenangan. Iya, Pas ini Pramuka Garuda. Sulit banget. sulit banget. Kita harus melewati banyak proses. Iya betul. Jadi kita tuh pusing banget apalagi Iya. pas banyak kan. Iya kurang lebih kita kayak 3 bulan persiapan ya. Kita bikin makalah, terus itu tuh udah revisi terus. Bahkan pas libur pun kita masih Portfolio. iya bikin portofolio. Kita bahkan libur pun kita tetap Suruh suruh masuk. masuk kita ngerjain portofolionya itu, terus revisi lagi. Bahkan beberapa anak juga kan ada yang urusan OSIS, ada yang Siapa bertugas sebagai ahli husana angkatan Sebelumnya. sebelumnya. Jadi kayak ada yang terpojok gitu. Iya. Jadi iya seru banget. Tapi hasilnya memuaskan. Ya memuaskan. Itu bahkan jadi kenangan seru aja gitu. Ya kalau misalnya kalian bisa ngulang 1 hari buat jadi kayak siswa di sini lagi, kalian mau ngapain? Kalau aku sendiri sih ya, kalau aku misal di masa depan nih, aku bisa ngulang 1 hari di SMP di Anak Garuda lagi. Aku sih nggak mau yang spesial banget. Aku mau yang biasa aja, kayak hari belajar kayak biasa aja. Datang pagi, belajar, istirahat, ngobrol, dan ya gitu lah pokoknya. Karena yang sekarang kita anggap biasa ini mungkin aja di masa depan itu bakal jadi yang paling kita rindukan. Yang lain ada lagi? Bener sih kata Vera, aku juga kalau misalnya bisa ngulang, aku mau banyakin ketawa-ketawa sama Betul. kalian. Bercanda bareng Stefania. Karena Apalagi- kalau libur juga di rumah, kadang tuh bahkan ada nggak pernah ketawa sama sekali. Aku Betul. ketemu sama kalian doang. Betul. Iya. Iya. Tapi sih masa yang paling seru tuh yang banyak ketawa tuh kelas 7 ke kelas 8. Iya. Kelas 9 tuh kita udah sibuk banget. Betul. Menurut kalian apa pencapaian terbesar sampai ini? Ada gak sih? Menurut aku sih ya, selain prestasi-prestasi segudang yang dicapai oleh Stefanira ini, ya apa ya, pencapaian terbesar tuh pokoknya karena kita berhasil melewati semua tantangan-tantangan yang ada gitu sampai sekarang kita di sini gitu. Sampai kita di titik udah lulus. Iya. Selesai. Dan mau melanjutkan karir kedepannya di jenjang selanjutnya. Nah, ada gak sih pesan yang ingin kalian sampaikan buat member-member Stefanira yang lain yang lagi nonton? Kalau dari aku tetap semangat terus di sekolah di SMA masing-masing, jangan lupain momen-momen kita, terus jaga juga silaturahminya, walaupun udah lulus harus tetap mungkin kita bisa main lagi gitu. Terus juga jangan lupa sholat, jangan ninggalin ilmu-ilmu Islam yang kita pelajarin di sekolah ini. Kalian punya harapan nggak buat
SCD atau Aqua untuk kedepannya? Jujur ya, ada di aspirasi yang lainnya. Mungkin kedepannya untuk sholat zuhur pastinya lebih privat dan lebih proper, biar kita sholatnya nyaman dan khusyuk. Ya, semoga sekolahnya juga lebih berkembang, lebih besar lagi ke depannya. Ya kalau bagi aku, harapan aku bagi SIK tahun baru ini, semoga kedepannya bisa lebih maju lah, bisa lebih berkembang, terus bisa memberikan fasilitas yang lebih maksimal kepada adik-adik kita selanjutnya. Gitu. Jadi pendidikan adik-adik kita selanjutnya lebih berkualitas dan terus berkembang. Amin. Amin. Kita main game ya. Oh, Jadi cara mainnya itu nanti kita bilang siapa yang paling ini. Nah, nanti kalian tinggal muncul nggak tiga, Oh. nanti kalian tunjuk orang Iya. Oke. Kalau untuk diri sendiri gitu. Oke. Yang pertama, jawab cepat ya. Iya. Tunjuknya dulu. Siapa yang paling ambis? 1, 2, 3. Nah, oke, lagi. Siapa yang sering telat? aduh, nggak ada orangnya. Orangnya nggak ada di sini. Oke. Tapi di sini Di sini ada. Di sini. tetap ada. Kadang yang rumahnya jauh juga sih. Siapa yang kelakuannya paling random gitu di kelas ya? Tahu ya? Tuh. 2, 3. Irsyad. Apa? Lagi. Ada 2. Siapa yang paling jahil? 1, 2, 3. Azam gak sih? Ya dia kan? Ya, Adam. Siapa aku ya? Siapa yang gak mau diem atau kecicilan pas Pas apa? pas Rila? Oh, 1, 2, 3. enggak. Mana sih dia? Dia kan ngedang gitu. Dia suka nyanyi-nyanyi, joget-joget. Oke, lagi. Siapa yang paling banyak bawaan pas Rila? 1, Suka yang kayak 2, 3. Nggak tahu. Nggak, kita nggak mana. Aku dikit loh. Kalau yang paling ribet gitu. nggak ribet sih, cuman bawaannya emang banyak kalau banyak. Karena Nasya di Rila itu dia ada 2 job gitu. Ya 2 job kan, jadi MC terus jadi nari juga, jadi mesti bawaannya banyak. Siapa yang paling introvert? 1, 2, 3. Nggak ada, Siapa ya? nggak ada. Ada. Kita semua Oke. extrovert semua. Itu apa ini? Mana berani ngedang gitu. Siapa yang paling sering update medsos? 1, 2, 3. Kak Azam. Ya, nggak ada, atau paling banyak. Biasanya Kak Azam update apa? Foto sih, foto kenalan biasanya. Siapa di antara kalian yang paling baik hati? 1, 2, 3. Semuanya. Oke, terakhir. Siapa yang paling suka ngapel MTK sama Ibu? 1, suka apa? Ngapel MTK sama Ibu. Oh, 1, 2, 3. Sudah aja. Kita beda suka. Kita suka. mereka berdua. Ya pasti bukan itu. Oke, nah mungkin udah deh. Selesai. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast. Oke, boleh sebut sosmed Stefanira atau pribadi? Spill. Spill, namanya Spill the tea. Iya. Spill dari Azam. Awal aku IG aku Zigaz _get. Selamat.
banyak akunnya susah banyak. lagi. Yang first aja. Yang Nah, first ini susah, cuman keempat NY nya 3 Kali N Susah no. ya. Kali no Kali no. Ya. Kalau aku IG utama aku tuh Vira titik ignite. Terus secondnya Second pasti biasanya. Oh, ya. First aja. Akun Instagram Kanasya itu NSYA titik N lupa NSYA bukan ya username-nya ya. Azalia. Kalau username itu iya Azalia aja Azalia spasi titik dulu. Kalau Cina. aku CHN_Nana. Kalau aku Metsu titik kita underscore. Yang PP-nya muka ke sini. Buat kalian yang mau lihat momen-momen seru kita di kelas atau di luar itu, kalian bisa cek akun Instagram Sevanira. Kita ada 2 akun ya guys. Yang pertama ada Sevanira_, yang kedua itu ada Sevanira_2. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Dari cerita-cerita yang telah diberikan, kita belajar bahwa setiap perjalanan akan meninggalkan jejak dan setiap kebersamaan akan menjadi kenangan yang berharga. Memories may fade with time, but listen, friendship, and experience will stay forever. Terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah dan pengalaman bersama kita hari ini. Semoga seluruh kenangan yang telah diceritakan dapat menjadi inspirasi, motivasi, dan pengingat bahwa masa sekolah adalah salah satu bab terbaik dalam kehidupan kita. Thank you for listening, stay inspired, stay positive, and keeping creating wonderful memories. Kami Selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.